Alhamdulillah sudah hadir di kesempatan malam hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, kabar baik, Abu, pada malam hari ini. Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah, semangat sekali ya, Alhamdulillah. Abu. Baik, Kang Abu, gimana silahkan sehat juga mohon. Kang? Oh, baik. Alhamdulillah, luar Alhamdulillah. biasa. Allahu Akbar, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, baik, Abu, Baik. dipersilakan, Abu, mohon izin untuk memulai sambil menyapa sahabat MQ yang sudah siap menyimak ilmu pada malam hari ini. Baik. Dipersilakan, Abu. Terima kasih Kang Ihsan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Masya Seorang Allah. pemuda yang gagah berani dan ganteng nih. Kalau misalkan teman-teman lihat di Zoom nih, Masya Allah. Masih muda. Jadi teringat beberapa apa kita selisihnya mungkin 20 tahun ya. Saya usianya Masya hampir Allah. 40 tahun. Ya baik, Betul, betul. alhamdulillah sahabat dimanapun berada, Abu Faris, sahabat Ihsan dan sahabat di meja operator mendoakan mudah-mudahan yang saat ini sedang sakit dalam keadaan sakit, dalam keadaan kekurangan rezeki, dalam keadaan ketakutan dan dalam keadaan keraguan, mudah-mudahan Allah mudahkan berbagai urusannya, Allah mudahkan berbagai perkaranya, Allah mudahkan, Allah sembuhkan sakitnya, terutama sahabat kita yang saat ini sedang terinfeksi ataupun terjangkit virus COVID ya, COVID-19 ini. Nah, sahabat semua, Abu Faris sengaja mengangkat tema ini karena memang tema ini sedang ngehit. Latar belakangnya Abu Faris bincang dengan seorang ustadz dari Malaysia. Di Malaysia dalam satu hari, Kang Ihsan dan sahabat dimanapun berada, dalam satu hari ada tiga tiga orang yang bunuh diri di sana. Gitu. Jadi Masya jadi Allah, karena Masya memang Allah. di sana memang banyak eh, presentasinya Abu Faris lupa lagi, yang pasti yang paling besar itu Melayu, yang kedua Cina, terus yang ketiganya India. Nah, gitu. Jadi presentasinya angka-angkanya Abu Faris lupa lagi. Nah, di sana tingkat stresnya tinggi dan dalam satu hari rata-rata ada tiga orang yang bunuh diri selepas COVID ini. Dan tambah lagi datanya juga di COVID, di pandemi selama hampir 2 tahun ini, tren perceraian juga meningkat. Nah, Bapak juga baca literatur bagaimana di negara kita, ternyata di negara kita pun untuk kasus perceraiannya juga meningkat dan uh, tingkat stresnya juga meningkat gitu ya. Wallahualam, Abu Faris belum update terbaru, PPKM-nya diperpanjang, informasinya seperti itu, tapi terupdate terbarunya khawatir salah. Jadi yang pasti kita tingkatkan imun kita dengan apa? Dengan olahraga, dengan yang paling utama adalah mindset kita, teman-teman semua. Betul, betul, Abu, betul. Setidaknya di satu organisasi yang malam tadi kami membuat agenda doa bersama, ada tiga orang yang terkonfirmasi positif. Selanjutnya juga kami di perumahan dari 105 rumah ada 11 rumah yang saat ini sedang isolasi mandiri gitu ya. Nah, Innalillahi. itu. Jadi teman-teman boleh jadi sekarang juga sahabat yang mendengar di radio ini sedang terinfeksi virus ataupun terjangkit virus COVID-19, Delta ataupun nama yang lainnya. Yang pasti mari kita serahkan kepada Rob kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabatku, bagi yang mau mengikuti materi melalui slide, silakan bisa disimak slide-nya. Bagi yang mau mempunyai slide-nya juga bisa minta Yes. ke Abu Faris langsung slide-nya. Insya Allah mudah-mudahan salah. Mudah-mudahan ini Abu Faris juga mau share nih screen-nya. Oke, nih tadi salah share. Ops. Nah, Sudah betul ini Kang? baik, sambil Oh bukan ya, belum ini belum muncul. belum muncul ya, sebentar. Belum, belum. Baik, Ah, sahabat MQ, sambil menunggu yang tentunya yang ingin langsung menyaksikan ataupun yang ingin bergabung bersama kami melalui tautan Zoom meeting, ya silakan Anda bisa sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MKFM di 0811 224 1027. Baik, alhamdulillah Bu sudah terlihat, Masya Allah. Baik. Sahabatku, kita masuk ke materi. Bagi yang mau sambil mencatat juga silahkan. Mencatat boleh. Segmen pertama Abu Faris habiskan dulu slide-nya. Ada 6 tips yang Abu Faris sarankan, dan di segmen kedua dan selanjutnya kita mulai tanya jawab gitu ya. Yuk masuk sahabatku. Tidak mudah putus asa. Jadi kita semua memang dalam keadaan boleh jadi kekurangan rezeki, kekurangan harta, ketakutan gitu, ataupun misalkan sudah ada hutang,
sudah ada harta yang dijual, sudah ada investasi yang dijual. Ini kehidupan teman-teman semua. Kehidupan yang harus terus dijalani, kehidupan yang harus terus berjalan. Ada juga per siang tadi yang komen di status Facebooknya Abu Faris. Abu Faris, saya itu supaya tidak mudah putus asa karena memang sudah berulang kali ta'aruf nih Kang Ihsan. Gimana supaya saya tidak Masya putus Allah, Masya asa? Allah. Oke, nanti kita jumpa di siaran kata saya itu. Nah, terlebih dahulu mari kita awali basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk sahabatku, jadi mudah putus asa ini ya putus asa bisa terjadi ketika seseorang merasa bahwa hidupnya kacau ya, kacau tidak karuan dan keadaan yang tidak terkenali. Pada kondisi ini kita mungkin akan sulit untuk berpikir jernih ya, tidak tahu apa yang perlu dilakukan yang perlu dilakukan dan dibanjiri dengan permasalahan ya. Putus asa sendiri adalah salah satu dari gejala umum dari depresi. Kalau sudah di level depresi berbahaya teman-teman ya. Ya, sangat berbahaya. Nah, tanda-tanda putus asa yang bermuara pada depresi ada beberapa teman-teman semua. Mari kita cek dan kita akui gitu ya teman-teman. Kita akui posisi kita saat ini sedang di mana. Ya, tidak bersemangat menjalani hari, adakah? Cek teman-teman. Nah, kalau misalkan ada di teman-teman sedang tidak semangat menjalani hari-hari, hati-hati teman-teman. Hati-hati teman-teman semua. Ada tanda-tanda putus asa di situ. Hilangnya nafsu makan gimana nih teman-teman? Nafsu makan gimana ya? Kalau masalah menu relatif ya teman-teman. Mindset perlu Relatif. dipentingkan ya. Bagi teman-teman di dongkrak tuh sama sambal, sambalnya sambal dadak kan San. Jadi Masya Allah, kalau betul, saya betul. paling suka sambal tuh cabe campur bawang putih mentah gitu teman-teman. Selanjutnya pakai tomat itu masya Allah seger seger Masya seger. Allah. Segera Ataupun ya, Bu. campur pakai surawung gitu. Kemangi teman-teman itu sedap banget Betul, betul. tuh gitu. Nasinya hangat-hangat tuh. Waduh, udah jadi Masya lapar Allah. gini nih. Udara dingin ya, Bu. Masya Allah. Bener, di Cigugur Girang tuh. Udaranya dingin. Selanjutnya mudah tersinggung ataupun marah. Lihat status orang merasa tersinggung. Lihat postingan orang, ih kayaknya nyindir saya. Lihat diskusi di grup WhatsApp, ih kayaknya nyindir saya. Hati-hati teman-teman. Ya, selanjutnya perubahan pola tidur, baik tidur terlalu lama ataupun insomnia. Insomnia gitu ya teman-teman. Hati-hati. Ya, pola tidur kita perhatikan. Sekarang kan PPKM, ya PPKM. Jangan lupa kita olahraga teman-teman. Nah, kita harus jaga kewarasan kita dengan olahraga, dengan menikmati udara segar gitu. Nah, teman-teman gimana kalau misalkan dalam keadaan saat ini terkena gitu ya, gimana caranya punya akses gitu ya, punya akses kita bisa punya akses untuk apa namanya itu menikmati udara segar gitu ya. Kalau Faris nih jarak 5 kilometer sudah kebun teh. Jadi pakai masker jalan-jalan pakai motor, kadang pakai mobil ke kebun teh. Oh masya Allah gitu ya. Disyukuri nih di Cigugur Girang. Bisa langsung meluncur ke Sukawana nih dari sini. Bisa Tambah lagi langsung ke atas misalkan ya. mau tambah 10 kilo ke daerah Sariater nih Kang Isan kita. Nah Masya itu Allah, betul, betul. ya itu jadi ya kalau untuk saudara sahabat kita dari Jakarta dari beberapa daerah untuk menikmati kebun teh itu kan jauh jauh dan perlu kos juga gitu ya. Gitu teman-teman semua. Yuk coba cek teman-teman. Nah harus kita punya itu. Selanjutnya tanda selanjutnya tidak bertenaga teman-teman. Tidak punya power. Bawahnya tuh malas leyeh-leyeh gitu. Nah timbulnya perilaku ceroboh juga ini tanda-tandanya juga. Ceroboh itu ya tidak berpikir banyak langsung merespon gitu. Hati-hati ceroboh. Nyimpen barang ceroboh hati-hati gitu ya. Tidak karena memang fokusnya kurang, konsentrasinya kurang. Itu tanda-tanda ya semangat hidupnya kurang. Selanjutnya mengalami masalah untuk berkonsentrasi juga itu. Selanjutnya timbul nyeri di beberapa bagian tubuh gitu ya. Selanjutnya yang paling parah adalah membenci diri sendiri. Nauzubillah. Jangan sampai Oh, sahabatku, membenci diri sendiri bahaya sekali. Jadi rasa syukurnya kurang, merasa dirinya kurang. Kenapa aku seperti ini? Kenapa wajahku begini? Kenapa rambutku begini? Kenapa tumbuh uban? Kenapa terus saja membenci diri sendiri, bagian-bagian dari diri sendiri. Ya, itu hati-hati teman-teman semua. So, lalu bagaimana kita urai solusinya supaya kita tidak mudah putus asa? Jadi ada beberapa tips dari Abu Faris, ada 6 tips yang semoga berkesan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Ya, ketika mengalami putus asa, seseorang biasa merasa kehilangan harapan, menderita dan larut dalam kesedihan. Orang-orang yang mengalami masalah ini mungkin tetap dapat beraktivitas sebagaimana biasanya, namun mereka tidak merasakan adanya kebahagiaan dalam hidup. Jadi
ya kita bagaimana supaya mendongkrak kembali kita, ya power kita, semangat kita. Ada 6 tips yang Abu Faris share untuk sahabat semua. Ada tenangkan diri, nanti kita uraikan. Selanjutnya lakukan aktivitas yang menjernihkan pikiran. Jangan lari dari perasaan. Ini perasaan-perasaan tuh gitu. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Maka harus konfirmasi perasaan tersebut itu benar ataupun tidak, gitu ya. Selanjutnya berbicara dengan seseorang yang terpercaya gitu ya. Terimalah hal yang tidak bisa kita robah gitu. Nanti kita urai ya. Dan seringkan olahraga. Nah, oke, kita masuk satu persatu. 6 poin tips dari Abu Faris untuk sahabat semua. Tenangkan diri sahabatku. Ada beberapa teknik untuk mendapat ketenangan diri. Jadi jalan-jalan ke danau, laut dan gunung gitu ya. Kalau saya tadi memberikan tipsnya jalan-jalan ke kebun teh karena memang Kebun akses teh saya ya. ke kebun teh itu dekat gitu. Jadi Betul, betul. uh, pakai mobil tutup AC kan tidak tidak apa namanya tidak ada yang masuk udara yang masuk lainnya selain AC. Selanjutnya setelah di kebun teh karena memang tidak ada siapa-siapa di situ ya tinggal buka maskernya. Nah, melihat air terjun gitu itu tuh mengademkan juga lihat air terjun. Masya Allah. Jadi di sini juga ya di Bandung ini ada ke Curug Pelangi gitu ya, Curug Pelangi sambil Sama. promosi Betul, wisata Cimahi daerah ya. ya sini. Curug Cimahi itu ya. Deket nih Betul, dari betul. sini gitu, Curug Cimahi gitu. Namun yang paling efektif dan tepat gitu sahabatku untuk kita tentu sesama muslim menyebut nama Allah itu penting banget. Jaga istighfar kita, jaga sholawat kita gitu ya. Nah dalam bentuk sholat juga boleh. Itu lagi gundah gulana ini. Maka tunaikan sholat tobat. Ataupun sholat tahajud boleh silakan. Tahajud jaga, duha juga jaga. Membaca kalamnya, membaca Al-Quran teman-teman. Coba baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ambil waktu spesial ataupun teladan-teladan spesial. Misalkan contoh hari Jumat gitu ya, mulai ba'da maghrib sampai dengan menjelang asar gitu baca surat Al-Kahfi. Minimal sampai ayat ke-13 ataupun ke ayat pertama. Minimal. Ya syukur-syukur panjang. Silahkan gitu ya teman-teman semua. Selanjutnya yang kedua lakukan sesuatu yang bisa menjernihkan gitu ya, menjernihkan pikiran. Setelah pikiran tenang, lakukan sesuatu untuk menjernihkan pikiran dan mengistirahatkan diri sejenak. Contohnya keluar rumah, meregangkan badan, memelihara binatang nih. Saya punya kucing nih. Jadi memang Masya Allah. membuat asik teman-teman. Membuat Betul, asik, betul. memelihara kucing itu ada di rumah juga ada hamster juga. Main-main sama binatang itu menaikkan hormon kebahagiaan teman-teman. Jadi Betul, Masya bincang Allah. dengan binatang itu bincang dielus-elus. Saya pagi tadi karena malamnya ada agenda saya selepas subuh tadarus dulu, selanjutnya saya izin ke istri istirahat jam 6 lebih sambil mendengarkan tausiah guru kita juga sambil tiduran. Iya dijilat-jilat sama kucing tuh. Aduh, Masya Allah. itulah Ada itu ikatan erat ya, Bu. Masya Allah. erat jadi tidurnya meluk kucing. Nah, itu teman-teman semua. Jadi ini lumayan menjernihkan pikiran. Coba teman-teman semua gitu ya. Eh, ini poin yang ketiga, jangan lari dari perasaan. Ya, coba untuk mengenali perasaan yang dirasakan dan beranikan diri untuk menghadapinya. Jangan lari dari masalah tersebut. Ya, ingat bahwa masalah tidak akan berlalu jika lari begitu saja, gitu ya. Harus dikonfirmasi perasaan kita tuh teman-teman. Misalkan contoh berpikir begini, harus konfirmasi dengan data dan fakta, gitu ya. Betul, Oke, yang betul. keempat, sahabatku, berbicara dengan seseorang yang terpercaya. Siapa yang teman-teman percaya? Kita tuh perlu curhat kadang-kadang bagi sebagian orang gitu. Maka tapi harus tahu gitu mana ranking satunya itu ke siapa dulu. Misalkan kalau di rumah ya ke pasangan gitu, pasangan. Nah, ke orang tua kah, ke sahabat kah, teman-teman punya sahabat haruslah berbagi cerita, WhatsApp dulu. Minta waktunya kapan yang cocok, cocokin waktunya bisa call, video call silakan. Curhat gitu ke sahabatnya. Dan yang pro ya ataupun profesionalnya ya ke psikolog gitu, psikolog. Dan jangan tabu teman-teman. Jangan jadi saya sendiri saya konsultasi untuk tumbuh kembang anak saya misalkan saya konsultasi ke guru BK sekolah gitu. Saya konsultasi karena memang kalau guru BK kan ada keilmuannya. Nah, itu. Jadi diskusilah dengan orang-orang yang kompeten gitu. Oke. Selanjutnya yang kelima, ini penting banget. Terimalah hal yang tidak bisa kita rubah, gitu ya. Contohnya apa aja, teman-teman? Karena dalam kehidupan ini ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak kita bisa rubah. Misalkan contoh di masa depan gitu ya, masa depan kita masih misteri kan masa depan tersebut, kita rezekinya seperti apa dan yang lain-lainnya gitu. Banyak hal yang betul-betul kita harus ini berarti tidak bisa kita rubah. Contoh misalkan nih, ini masuk ya, contoh ke bimbingan pranikah nih, masuk.
Misalkan contoh, ada seseorang yang kita cintai gitu dan orang tersebut sudah menikah, maka jangan paksakan gitu. Oke deh, aku mau tunggu dulu deh, tunggu dia berpisah. Nggak boleh kayak Ah, gitu. Jangan Masya pernah Allah. paksakan. Kalau di Betul, maaf betul. ini karena memang kita terbuka aja, gitu kan tagline-tagline kadang-kadang yang di belakang truk itu maaf gitu ya. Maaf tulisannya tuh, ku tunggu titik-titik gitu ya. Jadi itu contoh-contoh putus asaan. Jadi sudah finally bukan jodoh gitu ya. Di kemudian hari misalkan contoh di usia ada beberapa contoh juga di usia 60 masing-masing sudah ditinggalkan pasangannya, di kemudian hari menikahlah di usia 60 gitu. Ada yang seperti itu. Ada contoh yang saya kagumi juga ya tidak perlu disebutkan, menikahnya setelah mereka punya cucu gitu karena memang masing-masing pasangannya meninggal dunia. Menghidupkan eh, hidup di masa tua ya, ternyata dia adalah cinta pertamanya gitu. Ada memori seperti ada yang seperti itu, tapi kepasrahan kepada Allahnya keren gitu ya. Gitu ya, teman-teman semua, terimalah hal yang tidak bisa kita ubah gitu. Termasuk misalkan contoh kita kita saya contoh pernah tertipu Kang. Saya pernah tertipu bisnis. Nah, di tertipu bisnis tersebut sampai ikhtiar maksimal saya ke Polres gitu, Polres diajukan, dituntut sampai ke pengadilan, ya sudah, berarti uang saya sudah diikhtiarkan, saya ikhlaskan dan di kemudian hari alhamdulillah Allah ganti dari tempat yang berbeda gitu ya teman-teman Masya semua. Allah. Dan yang keenam, sahabatku, ini penting sekali. Seringkan olahraga teman-teman, olahraga jaga. Kayaknya saya punya olahraga apa nih? Lari kah, push up kah? Harus punya Adalah. jadwalnya. Minimal Betul, setengah betul. jam setiap hari Kang. Minimal. Betul, Keluar betul. keringat tuh, minimal setengah jam. Karena apa? Karena em, eh, olahraga ini bisa meningkatkan hormon endoprin. Hormon Hormon. endoprin itu hormon rasa kebahagiaan teman-teman. Ya gitu. Kalau Betul, saya betul. hobinya sepedahan. Nah sepedahan ini bisa sambil diskusi sama kawan-kawan di hari Sabtu. Gitu. Tadi juga saya sepedahan ke teman-teman juga di hari Jumat. Punyailah teman-teman, punyailah gitu. Dulu saya futsal ya memasuki usia 40 mah fisiknya lumayan agak kurang karena memang rawan benturan kalau futsal dan sepak bola itu. Jadi pulang futsal kadang bengkak kaki dan yang lain-lain. Nah, ketemu sepedahan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah jadi olahraganya lebih stabil, minim resikonya. Begitu sahabatku Betul. tips-tips dari Abu Faris dan mari kita interaksi dan bagi interaksi terbaik ada Al-Quran cantik dari Syamil Quran insya Allah. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih ya Bu. Masya Allah ilmu yang disampaikan, yang dipaparkan mulai dari tanda-tanda putus asa dan juga cara mengatasi putus asa. Dan juga sahabat MK yang tentunya masih merasa dirinya itu putus asa, boleh Anda bisa komunikasikan langsung bersama guru kita, bersama Abu Faris di malam hari ini. Baik, alhamdulillah terima kasih Abu atas ilmu yang disampaikan di sesi yang pertama ini. Dan mohon izin kita akan jeda sejenak untuk menyimak beberapa informasi dari relasi kami. Dan Anda sahabat MK, kami juga masih menantikan Anda menyampaikan pertanyaan ataupun atensi bersama kami. Silakan sahabat MK, Anda sampaikan melalui SMS ataupun WhatsApp MK FM di 0811 224 1027. Dan jangan lupa disertakan nama, usia, dan alamat Anda. Baik sahabat MK, selepas beberapa informasi berikut ini, kami akan segera kembali untuk Anda. Tetap di MK FM, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, apa balasan dari perbuatan sabar? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Saya Mama Ira dari Kiara Condong. Sangat bersyukur adanya wakaf Al-Quran Braille ini, sehingga memudahkan bagi saya